Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satifah Weningstianingrum, NIM 53010200145. Kali ini, saya akan membahas tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dengan nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail adalah keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau masuk Islam pada tahun kelima setelah kenabian dan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad serta menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah masuk Islam, Umar mempertaruhkan seluruh sisa hidupnya untuk membela dakwah Rasul. Umar menjadi benteng dan pilar ajaran Islam yang paling kukuh. Ia menjadi orang kepercayaan Rasulullah sekaligus penasihat utamanya. Umar juga berperan besar bagi perkembangan dan kejayaan Islam di kemudian hari. Terpilihnya Khalifah Umar menjadi seorang khalifah. Jadi ketika Abu Bakar As-Siddiq jatuh sakit dan merasa ajalnya akan segera datang, ia dan sahabat memilih salah satu untuk menjadi khalifah. Nah, setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal, para sahabat menerima dan sepakat untuk membaiat Umar sebagai khalifah, dan secara langsung beliau diterima sebagai khalifah yang resmi yang akan menuntun umat Islam pada masa yang penuh dengan kemajuan dan akan siap membuka cakrawala di dunia muslim. Beliau diangkat sebagai khalifah pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi. Kemajuan yang dicapai Umar bin Khattab. Selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sasanid dari Persia, serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari Kekaisaran Romawi atau Bizantium. Saat itu ada dua negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi. Namun, keduanya telah ditaklukkan Islam pada zaman Umar. Sejarah mencatat banyak pertempuran besar yang menjadi awal penaklukan ini. Pada pertempuran Yarmuk yang terjadi di dekat Damaskus, 20.000 pasukan Islam mengalahkan pasukan Romawi yang mencapai 70.000 dan mengakhiri kekuasaan Romawi di Asia Kecil bagian selatan. Umar melakukan banyak reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan publik, termasuk membangun sistem administratif untuk daerah yang baru ditaklukkan. Ia juga memerintahkan diselenggarakannya sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Tahun 638, ia memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Ia juga memulai proses kodifikasi hukum Islam. Umar dikenal dari gaya hidupnya yang sederhana, alih-alih
mengadopsi gaya hidup dan penampilan para penguasa di zaman itu. Ia tetap hidup sederhana. Ada beberapa perkembangan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yaitu meliputi sistem pemerintahan, ilmu pengetahuan, sosial, seni, dan agama. Yang pertama, perkembangan politik. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kondisi politik Islam dalam keadaan stabil. Usaha peluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang karena peluasan daerah terjadi sangat cepat. Umar radhiyallahu anhu segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang, terutama di Persia. Peluasan wilayah penyiaran Islam ke Persia sudah dimulai oleh Khalid bin Walid pada masa Khalifah Abu Bakar, kemudian dilanjutkan oleh Umar. Tetapi dalam usahanya itu tidak sedikit tantangan yang dihadapinya, bahkan sampai menjadi peperangan. Kekuasaan Islam sampai ke Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sasanid dari Persia, serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari Kekaisaran Romawi. Administrasi pemerintahan diatur menjadi 8 wilayah provinsi, diantaranya Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Pada masa Umar bin Khattab mulai dirintis tata cara menata struktur pemerintahan yang bercorak desentralisasi. Mulai sejak masa Umar, pemerintahan dikelola oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan provinsi. Karena telah banyak daerah yang dikuasai Islam, maka sangat membutuhkan penataan administrasi pemerintahan. Maka Khalifah Umar membentuk lembaga pengadilan, di mana kekuasaan seorang hakim atau yudikatif terlepas dari pengaruh badan pemerintahan eksekutif. Adapun hakim yang ditunjuk oleh Umar adalah seorang yang mempunyai reputasi yang baik dan mempunyai integritas dan kepribadian yang luhur. Zaid bin Sabit ditetapkan sebagai Qadhi Madinah, Ka'bah Ibnu Sur al-Azdi sebagai Qadhi Basrah, Ubadah bin Samit sebagai Qadhi Palestina, Abdullah bin Mas'ud sebagai Qadhi Kufah. Pada masa Umar bin Khattab juga mulai berkembang suatu lembaga formal yang disebut Lembaga Penerangan dan Pembinaan Hukum Islam. Di masa ini juga terbentuk sistem atau badan kemiliteran. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ekspansi wilayah Islam meliputi daerah Arabia, Syria, Mesir, dan Persia. Karena wilayah Islam bertambah luas, maka Umar berusaha mengadakan penyusunan pemerintah Islam dan peraturan pemerintah yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Lalu, Umar mencanangkan administrasi tata negara atau susunan kekuasaan, diantaranya. Yang pertama, Khalifah atau Amirul Mukminin. Khalifah ini berkedudukan di ibu kota Madinah yang mempunyai wewenang kekuasaan.
Kemudian yang kedua, wali atau gubernur yang berkedudukan di ibu kota provinsi yang mempunyai kekuasaan atas seluruh wilayah provinsi. Yang ketiga, tugas pokok pejabat. Tugas pokok pejabat mulai dari khalifah, wali, beserta bawahannya bertanggung jawab atas maju mundurnya agama Islam dan negara. Di samping itu, mereka juga menjadi imam sholat 5 waktu di masjid. Kemudian yang keempat, membentuk dewan-dewan negara. Guna menertibkan jalannya administrasi pemerintahan, Khalifah Umar membentuk dewan-dewan negara yang bertugas mengatur dan menyimpan uang serta mengatur pemasukan dan pengeluaran uang negara, termasuk juga mencetak uang negara. Selanjutnya, perkembangan ekonomi. Karena peluasan daerah terjadi dengan cepat, dan setelah Khalifah Umar mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang, terutama di Persia. Pada masa ini, ia mulai diatur dan ditertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Pengadilan didirikan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, jawaban kepolisian dibentuk. Begitu juga jawatan pekerjaan umum. Kemudian Umar juga mendirikan Bait al-Mal, menempa mata uang dan membuat tahun hijrah, serta menghapus zakat bagi para mu'alaf. Nah, itu perkembangan ekonomi. Selain perkembangan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, juga terdapat perkembangan pada ilmu pengetahuan. Nah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sahabat yang sangat berpengaruh tidak diperbolehkan untuk keluar daerah kecuali atas izin dari khalifah dalam waktu yang terbatas. Jadi kalau ada di antara umat Islam yang ingin belajar hadis harus pergi ke Madinah. Ini berarti bahwa penyebaran ilmu dan pengetahuan para sahabat dan tempat pendidikan adalah terpusat di Madinah. Dengan meluasnya wilayah Islam sampai ke luar Jazirah Arab, nampaknya Khalifah memikirkan pendidikan Islam di daerah-daerah yang baru ditaklukkannya itu. Untuk itu, Umar bin Khattab memerintahkan para panglima perangnya, apabila mereka berhasil menguasai suatu kota, hendaknya mereka mendirikan masjid sebagai tempat ibadah dan pendidikan. Meluasnya kekuasaan Islam mendorong kegiatan pendidikan Islam bertambah besar, karena mereka yang baru menganut Islam ingin menimba ilmu keagamaan dari sahabat-sahabat yang menerima langsung dari Nabi. Pada masa ini telah terjadi mobilitas penuntut ilmu dari daerah-daerah yang jauh dari Madinah sebagai pusat agama Islam. Gairah menuntut ilmu agama Islam ini yang kemudian mendorong lahirnya sejumlah pembidangan disiplin keagamaan. Nah, dengan demikian, pendidikan di masa Khalifah Umar bin Khattab lebih maju, sebab selama Umar memerintah negara berada dalam keadaan stabil dan aman. Ini disebabkan di samping telah ditetapkannya masjid sebagai pusat pendidikan, juga telah terbentuknya pusat-pusat pendidikan Islam di berbagai kota dengan materi yang dikembangkan baik dari segi ilmu bahasa, menulis, dan pokok-pokok ilmu lainnya. Nah, jadi itulah perkembangan Islam pada kekhalifahan Umar bin Khattab. Jadi tidak hanya di bagian pemerintahan, tapi juga dalam bidang ekonomi, pengetahuan, dan lain-lain.
Wafatnya Khalifah Umar bin Khattab. Masa pemerintahan Umar bin Khattab berlangsung selama 10 tahun 6 bulan, yaitu dari tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi sampai tahun 223 Hijriah atau 644 Masehi. Beliau wafat pada usia 64 tahun. Selama masa pemerintahannya oleh Khalifah Umar itu dimanfaatkan untuk menyebarkan agama Islam dan memperluas kekuasaan ke seluruh semenanjung Arab. Ia meninggal pada tahun 644 Masehi karena ditikam oleh virus atau Abu Lu'lu', budak dari Mughirah bin Abu Sufyan dari perang Nahrawain yang sebelumnya adalah bangsawan Persia. Nah, sebelum meninggal, Umar mengangkat Dewan Presidium untuk memilih khalifah pengganti dari salah satu anggotanya. Mereka adalah Utsman, Ali, Tolha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Nah, demikian penjelasan tentang kekhalifahan Umar bin Khattab. Terima kasih. Wassalamualaikum